Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Akhir pekan ini kita kembali merenungi firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kalau pagi ini kami masih boleh ada karena kasih-Mu, sehingga kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungi firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Perikopnya kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia, dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, renungan kita pagi hari ini saya beri judul, "Jangan mencuri kemuliaan Tuhan." Saudaraku, di zaman sekarang ini ada banyak orang yang haus akan pujian dan sanjungan dari sesamanya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia luar, tetapi di kalangan umat Tuhan pun tidak jauh berbeda. Betapa banyak orang Kristen yang menamakan dirinya pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan, merasa dirinya lebih suci dan lebih rohani. Segala sesuatu yang dilakukan selalu mengatasnamakan Tuhan, sehingga umat pun mengeluh-elukan mereka dan meninggikan mereka. Apa yang mereka katakan dianggapnya sebagai suara dari Tuhan, dan apa yang diperintahkan dianggapnya sebagai perintah dari Tuhan. Saudaraku, boleh saja kita mengagumi dan mengidolakan seorang hamba Tuhan atau pemimpin rohani, asalkan kita tidak memberikan pujian kepada mereka secara berlebihan atau mengkultuskan hamba Tuhan. Karena bila hamba Tuhan tersebut tidak kuat menerima pujian, maka ia akan cenderung lupa diri. Mereka lupa bahwa jika mereka berhasil dalam pelayanan, itu semua karena campur tangan Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja. Karena kita ini hanyalah alatnya saja. Karena itu saudaraku, jangan sekali-kali kita memegahkan diri, merasa diri hebat, dan kemudian membusungkan dada. Inilah salah satu godaan yang harus dilawan oleh seorang hamba Tuhan, saudaraku, yaitu mencuri kemuliaan Tuhan. Apa itu mencuri kemuliaan Tuhan, saudaraku? Mencuri kemuliaan Tuhan adalah ketika seseorang menempatkan pujian, kehormatan, dan pengakuan diri sendiri dengan alih-alih mengembalikannya kepada Tuhan sebagai sumber segala pencapaian dan karunia. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang mencari pujian dari manusia, sehingga merasa sombong atas keberhasilan yang didapatnya, atau ketika semua perbuatannya hanya ditujukan untuk kepentingan diri sendiri. Seperti Herodes, saudaraku, contoh orang yang lupa diri dan gila penghormatan dari manusia. Seperti yang dikisahkan dalam Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 22. Dikatakan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Rakyat begitu mengeluh-elukan Herodes dan menganggap dia sama dengan Tuhan. Tentu saja
Hal ini membuat Herodes menjadi sangat tersanjung dan berbangga diri. Akibatnya sangat fatal. Di ayatnya 23 dikatakan, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Nah, saudaraku, berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Seperti dalam bacaan kita yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Bahwa dengan tegas Yohanes menolak untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan rendah hati ia mengakui bahwa dirinya bukanlah Mesias, bukanlah Elia atau Nabi, melainkan suara yang berseru-seru di padang gurun yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan dengan setia ia juga menunjukkan bahwa hanya Kristuslah yang seharusnya ditinggikan. Dan ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Di sini Yohanes telah mencontohkan cara hidup yang benar, yaitu setia, rendah hati, dan tidak mengklaim kemuliaan atau pengakuan yang seharusnya hanya menjadi milik Kristus. Bahkan ia juga selalu mengarahkan pertanyaan-pertanyaan tentang dirinya kepada Mesias yang jauh lebih besar dari dirinya. Artinya dia mengarahkan semua pujian serta perhatian hanya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Nah, saudara-saudaraku, seperti dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 20, Rasul Paulus dan Barnabas ketika memberitakan Injil di beberapa kota, yaitu di Ikonium, Listra, dan Derbe, di mana pada waktu itu di Listra ada seorang lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa orang ini beriman dan dapat disembuhkan. Ayatnya 8 sampai 9. Nah, segeralah Paulus menyuruh orang yang lumpuh itu berdiri. Dan kemudian mujizat terjadi. Orang lumpuh itu pun melonjak berdiri dan berjalan ke sana kemari. Nah, lalu orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu mengira bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa yang turun dari langit dalam wujud manusia. Sehingga mereka pun menyanjung dan menghormati keduanya sebagaimana yang mereka perbuat terhadap dewa-dewa mereka. Tetapi tersanjungkah Paulus dan Barnabas? Apakah mereka bangga atau semakin besar kepala? No, justru keduanya mengoyakkan pakaian sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu." Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, karakter seperti yang dimiliki Yohanes, Paulus, dan Barnabas pada zaman sekarang ini sangatlah langka ditemukan. Karena orang-orang di zaman sekarang kebanyakan haus akan sanjungan dan pujian dari sesama manusia. Bukan hanya orang-orang di luar Tuhan, karena tidak sedikit juga orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki motivasi salah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mereka suka sekali namanya dikenal, dipuji atau dielulukan oleh orang banyak. Sehingga kita lupa bahwa orang dapat disembuhkan atau bertobat itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kuasa Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Dan juga oleh iman dari orang-orang yang didoakan itu sendiri. Karena tanpa roh Tuhan bekerja, kita ini bukan siapa-siapa, saudaraku. Kita ini hanyalah alatnya Tuhan, tidak lebih. Jadi tidak sepatutnya kita mencuri kemuliaan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Karena pujian, hormat, dan kemuliaan itu hanya patut diberikan kepada Kristus saja. Karena
Dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 katakan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ingat bahwa pelayanan atau kepemimpinan kita itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi jangan dibalik, dari saya, oleh saya, dan untuk saya. Memang pelayanan dan kepemimpinan itu mengorbankan banyak hal, baik tenaga, pikiran, uang, bahkan harga diri kita. Namun kalau kita telah berkorban banyak hal, bahkan berjeri lelah karenanya, itu pun semua karena anugerah Tuhan. Maka saudara-saudaraku, di akhir renungan ini saya mau mengingatkan bahwa kesombongan tidak hanya kita temukan di luar gereja, tetapi di dalam gereja juga banyak kesombongan. Inilah yang disebut kesombongan rohani. So, untuk itu berhati-hatilah ketika Anda sudah mulai sukses di dalam pelayanan. Teruslah kembangkan kerendahan hati. Bukan kerendahan hati yang semu, kerendahan hati yang membungkus kesombongan. Namun kerendahan hati yang tulus dan apa adanya. Jadi ingatlah bahwa Tuhan saja yang layak dipuji dan dimuliakan. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Sebab mencari pujian dari manusia adalah sia-sia belaka dan merupakan kebencian Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup setia, rendah hati, dan tidak sombong. Dan juga tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami ya Bapa untuk memiliki karakter seperti Yohanes Pembaptis. Yaitu ketika mulutnya meninggikan Kristus, tapi hatinya merendahkan dirinya sendiri. Dan ketika kemuliaan datang kepada dirinya, mulutnya menolak semua itu. Karena ia terpanggil hanya untuk meninggikan Sang Mesias. Ya Tuhan, kami telah ditebus oleh Sang Mesias yang juga terus-menerus telah merendahkan dirinya. Untuk itu, biarlah teladan Kristus dan Yohanes Pembaptis dapat kami pelihara di dalam hati, mulut, dan tingkah laku kami ya Tuhan. Sehingga hanya nama Kristus yang ditinggikan melalui hidup kami. Kami mohon ya Bapa, supaya ketika nama Kristus ditinggikan, kami yang direndahkan, sehingga semua pandangan hanya tertuju kepada Kristus. Dan semua kemuliaan Kristus dapat dinikmati oleh umat-Mu tanpa diganggu sedikit pun oleh keangkuhan dan kesombongan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat beraktivitas dan selamat menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.